Salam, salam patunggilan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita kembali bersama-sama bertemu untuk beribadah kepada Tuhan di dalam ibadah berayat di rumah masing-masing. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam peribadatan. Dengan pengakuan yang demikian, kami lakukan ibadah keluarga di rumah masing-masing, di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Tuhan Yesus Kristus Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Amin. Sebelum kita lebih jauh mendalami sabda kebenaran firman Tuhan, terlebih dulu mari kita pujikan Kidung Jemaat nomor 397, baitnya 1 dan 2. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dulu mari kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang Maha Kasih, yang menuntun kehidupan kami. Akan tetapi seringkali kami mendukakan hati Tuhan, juga dengan saudara-saudara kami, melalui tutur kata kami, perbuatan kami, begitu juga atas hal-hal yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja. Untuk itu Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, layakkanlah kami beribadah di hadapan-Mu. Bapa sumber kebaikan, sebentar kami akan menggumuli kebenaran sabda-Mu, kuasai setiap kami, kuasai setiap pikiran kami, berilah kemudahan dalam menerima firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami menyediakan hati dan pikiran, menerima kebenaran sabda-Mu. Amin. Bacaan kita pada saat ini diambil dari Kejadian 27 ayatnya 30 sampai 40 yang demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Setelah Iskak selesai memberkati Yakub, dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Iskak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Iskak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Iskak dengan sangat serta berkata, "Siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia, dan dia akan tetap orang yang diberkati." Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya, serta berkata kepada ayahnya, "Berkatilah aku ini juga ya Bapa." Jawab ayahnya, "Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu." Kata Esau,
Bukankah tepat namanya Yakub, karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Iskak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau, dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya, dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat, ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Iskak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tepat kediamanmu akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu dan engkau akan menjadi hamba adikmu. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, terlebih merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Judul renungan kita pada saat ini adalah restu orang tua. Dengan ayat nas diambil pada ayat yang ke-38 yang berbunyi demikian. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah ada padamu ya Bapa? Berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang paling didambakan seorang anak adalah setiap keputusan yang diambil mendapat restu dari orang tuanya. Mengapa restu orang tua itu sangat didambakan? Karena restu orang tua adalah doa yang dipanjatkan orang tua bagi anak-anaknya. Dan saya yakin bahwa setiap orang tua menginginkan perjalanan hidup anaknya berhasil, meskipun kenyataannya tidak selalu demikian. Memang ada banyak rintangan dan tantangan menghadang di depan. Namun, jika ada restu orang tua, maka hal yang berat menjadi ringan, karena didukung oleh kedua orang tua itu sendiri. Restu adalah bentuk dukungan orang tua atas keputusan yang diambil oleh seorang anak. Sebaliknya, anak yang tidak mendapatkan restu dari orang tuanya, maka jalan gelap akan menghadang di depannya. Tidak ada doa yang dipanjatkan orang tua kepada Tuhan untuk anaknya. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang diperjuangkan oleh Esau. Ketika ia mendapati kenyataan bahwa tidak ada lagi berkat untuknya, maka sambil menangis meraung-raung, Esau meminta dengan sangat agar ayahnya, yakni Iskak, memberkatinya. Hal ini sangat diharapkan akan perjalanan hidupnya yang berat, karena hak kesulungannya telah diambil oleh Yakub saudaranya. Itu yang menjadi ringan. Dengan berkat dari ayahnya, Esau berharap seberat apapun tantangan yang akan dihadapi nanti, ia masih mempunyai keyakinan bahwa doa ayahnya akan menguatkan dan meringankan segalanya. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, berkaca dari kisah Esau ini, maka sebagai orang tua, janganlah kita menghambat jalan hidup anak-anak kita dengan tidak memberinya restu. Jika tidak setuju dengan keputusan anak, maka berilah alasan
dan alternatif-alternatif lain agar anak mengerti mengapa orang tua tidak setuju akan keputusannya. Amin. Jemaat terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 403 baitnya 1-2 sembari kita mengumpulkan persembahan bagi Tuhan. Marilah Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih atas firman yang Engkau beri pada saat ini. Hamba-Mu sangat terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memampukan dan memberi kekuatan kepada setiap kami, agar kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan melalui firman yang sudah kami terima pada saat ini. Bapa, ajarkanlah kami untuk selalu berjuang dan berserah hanya kepadamu. Kami berdoa untuk perkumpulan bangsa Indonesia tercinta ini. Berikanlah kami satu hati dalam memerangi pandemi COVID-19 ini, sehingga pandemi ini lekas selesai. Kami juga berdoa untuk gereja kami, Gereja Jamyuetan. Pakailah gerejamu sebagai saluran berkat, pakailah gerejamu sebagai saluran kesaksian bagi semua orang. Melalui setiap pelayan, melalui setiap pengurus yang ambil bagian di dalam gerejamu. Begitu juga dengan warga jemaatnya. Berikanlah damai bagi setiap jemaat, pribadi lepas pribadi, dan satukanlah kami dalam karya kasih-Mu, demi kemuliaan nama-Mu. Tuhan yang baik, kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan menjamah, sehingga mereka beroleh kesembuhan melalui obat-obatan, melalui tenaga medis, begitu juga melalui cinta kasih keluarganya. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia.
Kami menyerahkan keberadaan orang tua kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan berkati kehidupannya. Berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan, sehingga sukacita selalu ada dalam orang-orang terkasih kami. Ya Bapa, yang baik, yang selalu mengasihi hidup dan kehidupan kami juga sampaikan rasa syukur melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama-sama. Persembahan yang sudah terkumpul ini, Tuhan yang menyucikan, Tuhan yang memberkati. Sehingga kesemuanya dapat mendukung program-program yang telah tersusun di gereja kami, Gereja Jawi Wetan ini. Berkati setiap warga jemaat dalam usaha dan pekerjaannya, sehingga semakin hari bisa memberikan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian Tuhan, ucapan syukur dan permohonan kami, juga rangkaian syafaat kami. Kami sadar akan kekurangan, tapi kami percaya Tuhan yang menyempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Jemaatnya dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan, sebelum kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan, terlebih dulu mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 376, baitnya 1 dan 2. Marilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengarahkan hati dan pikiran hanya tertuju pada Tuhan. Mari kita menerima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan Allah sebagai sumber segala berkat dan kasih karunia senantiasa mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kita semua. Tuhan Yesus Kristus senantiasa melindungi kita dengan kuat kuasa-Nya. Roh Kudus senantiasa membimbing serta melimpahkan hikmat-Nya atas kita semua hari ini dan selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini dalam rangka bulan keluarga. Jangan lupa untuk terus bertekun di dalam persekutuan bersama keluarga di rumah masing-masing. Mari saling menguatkan dan terus jaga kesehatan. Sampai jumpa Bapak Ibu di ibadah selanjutnya.
Tuhan Yesus memberkati.